Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ya melanjutkan video yang sebelumnya tadi mengenai cara mencari eigenvalue. Selanjutnya kita akan lanjutkan materi ke mencari eigenvektornya. Jadi kita akan di sini akan mencari vektornya, bentuk vektor dari satu matriks yang sembarangan. Kemudian sudah dicari eigenvalue-nya. Kemudian langkah terakhir adalah mencari vektor eigenvektornya. Sebentar, ini saya share dulu ya. Sampai sini. Sudah kelihatan semua ya, teman-teman. Sebentar. Ya. Jadi terakhir tadi kalau matriks 3 kali 3 berarti nanti akan menghasilkan nilai eigenvalue-nya jumlahnya adalah 3. Seperti itu. Selanjutnya untuk setelah kita mencari eigenvalue, kita akan melanjutkan dengan mencari eigenvektornya. Jadi kita akan di sini hasil akhirnya itu nanti akan berupa vektor. Oke ya, yang pertama kita akan baca-baca dulu untuk apa namanya prosedurnya. Jadi yang pertama syarat awal adalah harus sudah diketahui eigenvalue. Nah ini kan kita sudah lakukan perhitungan di video sebelumnya ya. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus ini. Nah ada rumus baru nih. Kalau tadi kan untuk mencari eigenvalue itu kalian harus menentukan determinan. Yang namanya determinan itu pasti hasil akhirnya adalah berupa bilangan skalar. Kalau ini di dalam rumus ini ya, ini nanti hasil akhirnya berupa vektor kolom. Ya, vektor kolom. Berarti hasilnya gimana? Berarti hasilnya berupa seperti ini. XY ini kalau misalkan vektor 2 dimensi, kalau 3 dimensi berarti ya X, Y, Z. Kalau sudah ada nilainya berarti tidak perlu dituliskan X, tidak perlu dituliskan Z, Y, dan Z. Ya. Jadi kalau sudah ada nilainya nanti berarti ya yang atas menuju ke bawah itu urut. Ya. Atas itu merepresentasikan X, kemudian bawahnya itu Y, bawahnya lagi berarti Z. Seperti itu ya. Ini untuk vektor 3 dimensi. Nah, setelah kita masukkan ke dalam rumus, langkah selanjutnya adalah selesaikan sistem persamaan linier. Nah, ini kan kita sudah pelajari ya sistem persamaan linier. Kita bisa menyelesaikan dalam bentuk matriks maupun kita selesaikan dengan metode eliminasi maupun substitusi gitu ya. Selanjutnya tentukan eigenvektornya. Berarti di sini ada 4 step yang harus kita ketahui ya terlebih dahulu ketika kita ingin mencari eigenvektor. Yang pertama pasti sudah memenuhi karena sebelumnya kita sudah menghitung nilai dari eigenvalue-nya. Coba langsung saya ini ya masukkan ke contoh soalnya tadi. Melanjutkan dari soal mencari eigenvalue tadi ya. Jadi untuk matriks sembarangnya sama, saya samakan dengan soal sebelumnya. Kemudian saya tambahkan ke perhitungan eigenvalue yang barusan kita kerjakan di video sebelumnya. Jadi di sini untuk eigenvalue-nya itu menghasilkan dua nilai, yaitu value pertama itu adalah 5 dan value kedua adalah 2. Jadi di sini cara mengerjakannya gimana? Untuk mencari eigenvektornya. Berarti ya kita cari satu-satu. Berarti ini nanti hasilnya ada 2 eigenvektor. Ya, tergantung dari eigenvalue-nya. Jadi karena di sini eigenvalue-nya ada 2, berarti nanti ada 2 juga bentuk dari eigenvektornya. Bentuk solusi penyelesaiannya gitu loh. Gitu ya. Coba kita ke eigenvalue yang pertama. Jadi di sini kita akan mencari eigenvektor dari eigenvalue sama dengan 5. Jadi di sini sama ya, kalian kerjakan dulu yang di dalam kurung. Kalau nah, ini kan di dalam rumus eigenvektor itu kan ada kurungnya. Nah, itu kalian kerjakan dulu. Jadi gimana? Berarti kan A bentuknya adalah A dikurangi lambda tadi dikalikan dengan matriks identitas. Sama ya, sama persis untuk
rumusnya agak mirip-mirip dengan cara mencari eigenvalue. Jadi A-nya itu saya tulis lagi ya di sini 4123. Terus di bawahnya seperti ini dikurangi. Jadi lambdanya kan sudah diketahui ya, langsung kita masukkan saja ke 5 dikali matriks identitas pasti mengikuti spek dari matriks A-nya. 1 0 0 1. Ini kita kerjakan ya. Ini saya pindahkan ke bawah ya. Kita kerjakan di bawahnya. Sini. Oke. Yang penting kalian mengikuti aja ya video saya sehingga nanti jangan dilompat-lompat atau di skip-skip. Saya mesti tahu nih. Nih, apa? Nah, siswa yang malas mesti di skip-skip. Tolong diperhatikan, disimak baik-baik. Berarti di sini saya tulis lagi 4 1 2 3 dikurangi. Ya, ini berarti perkalian skalar ya, berarti gampang sekali. 5015 5005. Ya, seperti ini kan. Setelah itu ya kalian sederhanakan, kalian kurangkan kedua matriks tersebut. Berarti 4 dikurang 5 sama dengan min 1 ya. 1 dikurangi 0 1, 2 min 0 2, dan yang terakhir 3 dikurangi 5 min 2. Ini kan hasilnya itu adalah ini. Matriks yang sudah saya tuliskan di sini. Saya hanya menuliskan prosesnya saja. Jadi setelah terbentuk ya, berarti A dikurangi lambda dikali dengan matriks identitas, hasilnya adalah matriks 2 kali 2. Setelah itu kita selesaikan nih. Berarti kita lanjutkan ke rumusnya ya. Rumusnya itu kan rumus fullnya adalah seperti ini. Ya kan? Jadi gimana cara penulisannya? Ini kan berarti bisa saya jabarkan ya. Untuk V, karena ini matriks 2 kali 2, berarti vektor yang kita akan cari adalah vektor 2 dimensi. 2 dimensi itu kan penulisan vektor kolomnya seperti ini ya. Bentuk matriks, karena ya kita akan kalikan dengan matriks lain. Kalau misalkan kita paksakan penulisan vektornya dalam bentuk vektor baris, ya kita akan kesusahan sendiri. Maka dari itu saya menyarankan agar penulisan vektornya itu dalam bentuk vektor kolom. Jadi dari sini ya saya tulis lagi ya. Jadi ini kan sudah kita hitung yang A-5i, jadi kan min 1 1 2 dikalikan dengan X Y. Ini adalah vektor, bentuk vektor kolom 2 dimensi sama dengan 0. Nah, dari persamaan matematika ini, ya, ini kita bisa rubah menjadi bentuk persamaan linier. Ya kan? Ya kan? Ya. Oke ya. Paham ya sampai sini ya. Cara merubahnya gimana? Berarti kan tinggal dikalikan aja nih. Baris dikali kolom hasilnya 0. Kemudian yang kedua, baris kedua dikalikan kolom hasilnya 0. Jadinya akan seperti ini bentuk persamaan linearnya. Berarti persamaan 1 itu min X plus Y itu sama dengan 0. Persamaan 2 ya, 2X min 2Y itu sama dengan 0. Coba kita telaah dulu dari persamaan pertama. Ya kan? Dari persamaan pertama itu misalkan saya ingin menghilangkan minusnya, berarti kan di situ kan min X plus Y sama dengan 0. Jadi saya ingin menghilangkan minusnya, berarti Y sama dengan X. Ya. Atau ya bisa saya tulis X sama dengan Y. Ini kan dua hal yang sama ya. Berarti dari sini kita sudah menemukan aturan baru nih untuk mengisi nilai-nilai X dan Y-nya. Sampai sini paham ya? Perhatikan kata-kata saya. Kalau misalkan kalian tidak yakin dari persamaan pertama, kalian bisa coba ke persamaan kedua. Jadi persamaan kedua, jadi saya bisa tuliskan di sini ya, 2X sama dengan 2Y. Ya, 2Y.
Dari sini kan kita bisa sederhanakan, sama saja. Sama-sama ketemu X sama dengan, ini panah ya, X sama dengan Y. Kita bagi dua di kedua ruasnya. Berarti hasilnya sama-sama ini kan. Kita menemukan aturan baru nih. Bahwa pada eigenvalue sama dengan 5 itu nilai X pada vektor eigenvektornya itu nilai X sama dengan Y. Berarti kalau misalkan kita ambil nilai X-nya sama dengan 1 dari sini, X sama dengan 1, berarti Y-nya juga sama dengan 1 dong. Ya kan? Kemudian kalau misalkan saya pengen nih X-nya kok aku nggak mau 1, X sama dengan 2, ya berarti Y-nya tinggal mengikuti, Y sama dengan 2. Jadi bentuk eigenvektornya, ya, bentuk apa namanya, uh, isian dari eigenvektornya itu nanti bisa berbeda-beda mengikuti aturan dari persamaan ini. Ingat ya, tetap mengikuti aturan ya. Meskipun isiannya bisa berbeda-beda, tapi tetap mengikuti aturan. Kebetulan pada soal ini di eigenvalue sama dengan 5 itu aturannya adalah X sama dengan Y. Ya, berarti kita bisa bentuk vektor eigenvektornya itu sesuai dengan isian kita aja. Jadi V1 di sini 1 1 ya, berarti untuk X sama dengan 1 berarti Y sama dengan 1. Saya bisa tulis nih di sini eigenvektor yang lain. Jadi 2 2 mengacu dari ini. Kalau 3 3 boleh nggak? 4 4 boleh nggak? Dan seterusnya boleh. Semuanya boleh. Tapi kan untuk apa ya, menyederhanakan perhitungan ya biasanya menggunakan angka-angka kecil, angka 1 2 itu masih boleh. Yang penting itu dari eigenvektor yang sudah kita rancang ya, kita hitung, kita bentuk menjadi vektor, itu tetap membuktikan bahwa A dikali eigenvektor, matriks A dikali eigenvektor itu sama dengan eigenvalue dikali dengan eigenvektor. Nah, harus membuktikan rumus ini. Kalau rumus ini ketika kalian sudah hitung ruas kiri dan ruas kanannya itu sama, berarti benar. Eigenvektor yang kalian cari itu benar nilainya. Tapi kalau berbeda berarti ada yang salah. Entah itu salahnya di perhitungan persamaan atau salahnya bahkan di eigenvalue-nya. Jadi seperti itu ya, kalian harus perhatikan hal tersebut. Jadi pada intinya itu kalian harus membuktikan rumus ini. Bahwa nanti kalau dimasukkan ruas kiri dan ruas kanan itu harus sama. Oke ya, sampai sini paham ya? Jadi untuk isian eigenvektornya itu bebas, mau 1 1, mau 2 2, 3 3 itu boleh. Selama dia mengikuti aturan ini, aturan yang sudah kita hitung di persamaan. Ini kan kebetulan ya X sama dengan Y, berarti nilai berapapun X itu sama dengan Y, seperti itu. Itu untuk eigenvalue sama dengan 5. Sekarang kita coba ke eigenvektor yang eigenvalue-nya itu sama dengan 2. Berarti eigenvalue satunya lagi. Coba kita cari ya bentuk eigenvektornya itu nanti seperti apa. Ini di sini sudah ada. Ya, cuman nanti saya jabarkan ya. Nah, ini sama. Jadi nanti kalian bentuk A min 2I, artinya 2 ini diambil dari nilai eigenvalue-nya sama dengan 2. Kemudian sama ya tadi ya, seperti cara sebelumnya sudah saya jabarkan, hasilnya seperti ini. Nah, dari sini berarti kalian rangka ini selesaikan, kalian masukkan ke dalam rumus. Berarti gimana? 2 2 1 1 dikalikan dengan vektor 2 dimensi. Jadi saya bisa tulis gini ya, X dan Y sama dengan 0. Dari sini bisa dirubah menjadi persamaan linear nih. Jadi 2X plus Y itu sama dengan 0 untuk persamaan pertama. Ini kan baris kali kolomnya. Untuk baris kedua, ya kebetulan angkanya sama ya, jadi bagus nih. 2X plus Y sama dengan 0.
Ya berarti kita cukup tuliskan satu persamaan aja kalau dua persamaannya itu sama. Dari sini coba kita telaah nih, kita kira aturan apa yang bakal terkandung di eigenvalue sama dengan 2. Kalau tadi di eigenvalue sama dengan 5 itu kan X sama dengan Y. Kalau ini gimana? Apakah sama atau beda? Berarti 2X plus Y, saya tulis lagi di sini ya, sama dengan 0. Nah, kita coba cek. Berarti saya bisa tulis di sini Y sama dengan min 2X. Gitu ya. Atau saya bisa tulis di sini, misal saya pengen X-nya di sebelah kiri. Jadi X, 2X sama dengan minus Y. Gitu ya. Jadi X sama dengan min setengah Y. Nah, oke ya, sampai sini paham ya. Ketika berarti saya ingin menuliskan X-nya katakanlah satu lah. Berarti X-nya satu, jadi Y-nya sama dengan berapa? Y-nya berarti sama dengan min setengah. Sorry. Y-nya berarti berapa? Kalau X1, lihat di sini ya. Kalau X1 sini, berarti kan X masukkan satu, berarti 2 kali satu 2. Jadi kan min Y sama dengan berapa? 2. Jadi Y sama dengan min 2. Itu aja. Jadi ketika X1, Y sama dengan min 2. Gitu ya. Ini untuk isian pertama. Misal saya pingin, nggak mau satu, tapi jangan nol ya. Misalkan saya pengen X-nya sama dengan 2. Jadi Y-nya berapa? Jadi kan 2 kali 2. Berarti min 4. Nah, setelah kita mengikut kita mencari aturannya, baru kita rangkai menjadi vektornya di sini. Jadi kan di sini ada ya nih ya, faktor eigenvektornya. Jadi satu X-nya satu, Y min 2. Misal saya pengen tambahkan lagi di sini. Jadi eigenvektor 2 min 4. Boleh-boleh saja. Yang penting tetap aturan apa acuannya pada rumus rumus awal tadi ya. Bahwa matriks A ketika dikalikan oleh vektor eigen itu hasilnya harus sama dengan eigen value dikalikan dengan eigen vektor. Seperti itu. Jadi untuk isiannya bebas, kalian asumsikan berapapun juga bisa. Kecuali nol ya. Kalau nol tidak disarankan karena ya misalnya nol nanti hasilnya vektor nol. Ini kan sudah menyalahi aturan tadi ya di awal ya bahwa eigenvektor itu tidak boleh nol, vektor tak nol. Tadi kan. Jadi eigenvektor itu tidak boleh sama dengan nol. Jadi ya kalian ambil nilainya jangan nol. Kalau minus boleh. Misalkan X sama dengan min 1 berarti Y-nya sama dengan 2 gitu ya. Itu boleh. Boleh. Kalian bisa cek sendiri ke rumusnya. Jadi nanti gimana cara mengeceknya. Ini kita lanjutkan ke cara mengecek ya. Cara ngecek berarti nanti untuk saya tuliskan dulu rumus utamanya. Berarti A dikali V sama dengan eigenvalue dikali eigenvektor. Jadi di sini kan untuk eh, apa ya? Untuk matriks A-nya berapa ya di soal tadi? 4123. 4123 oke dikalikan oleh vektor eigenvektor ya. 1 min 2 itu sama dengan ini ya eigenvalue-nya 2 dikalikan dengan eigenvektor 1 min 2. Kita hitung ya bareng-bareng ya. Berarti dari sekali kolom. Jadi saya tulis di sini
hasilnya adalah yang ruas kiri itu 4 dikurangi 2. 4 iya ya. Ini kan baris dikali kolom, berarti jumlah ya. 4 dikurangi 2 berarti 2. Kemudian mana ini? 2 berarti 2 ditambah min 6. Ya kan? Berarti min 4 di sini. Jadi kan yang luas kiri itu hasilnya 2 dan min 4. Oke. Berarti hasilnya di sini yang kita selanjutnya hitung yang ruas kanannya. Berarti 2 mana ini? Berarti 2 dan 2 kali 1 dan 2 kali min 2 berarti min 4. Nah, dari sini kan kelihatan ya, berarti sama. Ruas kiri maupun ruas kanan itu sama. Sama persis. Misalkan saya ingin isian yang lain deh, isian yang lain. Tapi gimana isian yang lain? Nah, isian yang lain, misalkan eigenvektornya saya nggak mau pakai yang eigenvektor 1 dan min 2. 1, X-nya 1, Y-nya min 2. Saya ingin isian lain. Berarti X-nya 2, tambahkan di sini ya. Berarti X-nya 2, Y-nya min 4. Ini ya. Nah, berarti kita perlu rubah juga nih di ini perhitungan. Jadi kita menggunakan eigenvektor 2,2 dan min 4. 2 dan min 4 di sini. Nah, kemudian ini juga kita ganti 2 dan min 4. Oke. Kita coba hitung yang ruas kirinya dulu. Jadi ruas kirinya itu hasilnya adalah 8 dikurangi 4, berarti 4 ya. Kemudian di sini 4 dikurang 12, min 8. Oke, untuk ruas kiri hasil seperti ini. Ruas kanan 2 kali 2, 4. 2 kali min 4, min 8. Nah, ini kan sama. Sebetulnya isiannya berapapun itu sama. Cuman kita harus mengikuti aturan. Aturan dari mana? Aturan yang kita dapatkan dari perhitungan persamaan dari sini. Tadi kan ketemu ya 2x plus y sama dengan 0. Berarti dari sini kita bisa tetapkan aturan bahwa y itu sama dengan min 2x. Seperti itu ya. Berarti aturannya kan beda. Kalau yang eigenvalue sama dengan 5, itu kan aturannya x sama dengan y. Kalau eigenvalue sama dengan 2, di sini y sama dengan min 2x. Jadi di sini aturannya itu tergantung dari perhitungannya. Itu ya, kalian harus ingat itu. Oke, kemudian di sini ya lakukan pengecekan ya kurang lebih sama ya tadi kita sudah lakukan pengecekan bareng. Kita masukkan dengan isian yang berbeda tapi tetap pada aturan yang sama. Oke. Setelah itu misalnya diterapkan di matriks 3 kali 3 itu nanti gimana? Ya nanti coba kalian kerjakan ya. Jadi nanti melanjutkan dari perhitungan eigenvalue di matriks 3 kali 3 itu kan nanti menghasilkan 3 nilai eigenvalue. Nah, jadi nanti kalian hitung satu-satu tuh. Jadi eigenvalue yang pertama kalian masukkan ke perhitungan cara mencari eigenvektor, dilanjutkan eigenvalue kedua dan ketiga. Sama ya, ini nanti coba kalian jadikan latihan di buku kalian. Ini tidak saya ambil nilai ya. Jadi kalian belajar sendiri. Kalau mau belajar ya saya senang, kalau enggak ya udah silahkan. Yang penting saya harap nanti pada saat ujian akhir semester kalian bisa mengerjakan. Oke, saya kira itu untuk materi di pertemuan terakhir. Ini harusnya itu kan kita laksanakan di kemarin ya, karena kemarin itu hujan badai. Saya malah kasihan sama kalian. Misalnya dipaksa untuk pertemuan offline nanti sangat-sangat tidak kondusif karena yang pertama pasti basah ya baju kalian. Kemudian yang kedua pasti banyak izin, banyak yang masuk telat. Jadi saya pikir nggak efektif sama sekali. Sehingga di sini saya bikin video untuk nanti kalian pelajari secara mandiri
Ya, kalian bisa ulang-ulang kalau misalkan belum paham. Kalau masih belum paham juga, nanti kalian bisa hubungi ke saya. Ya, tanya ke saya, kira-kira ini gimana, gimana, gimana. Nanti saya bantu untuk menjelaskan agar kalian paham. Oke, kalau gitu terima kasih buat teman-teman. Ini pertemuan terakhir, jadi dipersiapkan untuk ujian akhir semesternya ya. Kita akan laksanakan di tanggal tanggal berapa ya? Kamis minggu depan, tanggal 15 Januari. Oke, belajar ya. Semoga sukses untuk ujian akhir semesternya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.